Jadi sometimes kita nggak bisa predik kapan hujan, kapan panas. Kayak sekarang nih, di Jakarta ini tiba-tiba sorenya hujan. Padahal kemarin-kemarin sorenya panas. Jadi, can you imagine kalau misalnya saya keluar pakai ini sehari-hari, kemudian saat saya lagi di luar, sorenya hujan. Apa nggak lepek? Apa nggak ini jadi kayak... Mohon maaf ya, kamu tahu anjing ras Snoopy? Ya, nih nanti bahasa lepek ini jadi kayak telinganya gitu. Ya, gitu. Can you imagine? Paulus tuh halus. Saya tidak pernah melihat bagaimana halusinasi Rasul Paulus sehingga dia keluar dari suatu tempat yang gelap dan lembab, kemudian tiba-tiba dia beristri 11. Udah dibilang jangan menyamakan tokoh-tokoh dalam kekristenan dengan apa yang terjadi di dalam imanmu. Jauh beda. Oke? Shalom Andy Arepas 87. Shalom. Salam Bang. Ya, salam. Salam apa? Salam Pancasila, salam NKRI, salam sehat, salam pramuka. Ya, silakan. Sembarang wis minta salam apa? Iya, terus Saya mau nanya Bang. tip. Kalau Yesus sendiri itu agamanya apa Bang? Yesus seorang Yahudi. Ketika kamu tanya orang agamanya apa, Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dia datang untuk memberikan keselamatan dan dia datang dari keturunan bangsa Yahudi sehingga dia terikat dalam hukum Taurat. Oh gitu. Yes. Terus saya pernah dengar Bang. Kalau Yesus kan pernah disunat. Terus kenapa orang Kristen sendiri kok tidak ada yang sunat? Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai dengan 23. Para rasul telah bersidang di dalam konsili Yerusalem ketika ada orang-orang Farisi, yaitu orang-orang Yahudi yang menjadi percaya dengan Tuhan Yesus. Mereka mengatakan bangsa non-Yahudi atau orang-orang non-Yahudi yang menjadi percaya pun harus taat pada hukum Musa dan harus disunat. Kemudian dalam Kisah Para Rasul 15 itu disidanglah dan diselesaikanlah persoalan itu yang mendapatkan kesimpulan bahwa sunat tidak menjadikan jaminan keselamatan. Artinya sunat secara jasmani itu pilihan bebas bagi orang Kristen. Karena sunat yang sesungguhnya adalah baptisan. Oleh sebab itu dalam Galatia 3 ayat 27 sampai 29, Rasul Paulus yang kebetulan dan juga memang hadir pada saat konsili Yerusalem Kisah Para Rasul 15 itu menuliskan kepada jemaat di Galatia bahwa karena kita semua telah dibaptis, maka dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi orang Yunani. Dan kita pun berhak menerima tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Dan itu yang dimaksud dengan sunat secara rohani. Begitu penjelasan yang simpel dan praktisnya. Saya juga sebut dalil ya. Kalau mau diuji silakan aja buka ayatnya. Tapi kan faktanya Bang. Fakta apa? Kan, kalau menurut saya kan faktanya kan cuma agama Islam yang sunat. Berarti kan kalau menurut Yesus kamu faktanya seperti disunatkan, itu ya saya nggak bisa Yesus permasalahkan. sendiri agamanya Muslim Bang. Oke, saya terima itu karena itu menurut pendapat kamu. Saya bukan diktator, saya bukan Zuma, saya bukan Nandar, saya bukan Riva yang alergi dengan opini pribadi. Tapi mari kita uji opini pribadi kamu. Oke, anggaplah saya menerima bahwa Yesus adalah Islam. Sekarang dari 73 golongan Islam, Yesus Islam yang mana? Islam itu enggak ada kayak ibaratnya pilihan Bang. Islam itu ya cuma Islam. Nggak ada, nggak usah bertakia. Saya nanti bukakan data. Ini saya masih baik hati loh sama kamu. Kamu saya persilahkan congor nggak pakai data. Nanti kalau saya pakai data, kamu juga harus pakai data loh. Dalam suatu hadis yang sahih, Nabi Muhammad itu bersabda, memang saya umat itu itu terpecah. orang Boleh nggak saya berbicara sampai dengan selesai orang Islam baru Anda berbicara? Loh, memang saya ini orang yang nggak terlalu mengenal agama, tapi Ya sudah kalau gitu bye secara bye. logika dan fakta Bye. Bye. Nggak ngerti agama, kau belajar sana sama nabimu. Kau berkunjung ke makam nabimu, kau minta doa syafaat di sana. Ya. Nggak kenal tapi sok tahu. Nggak kenal agama, ya sudah belajar. Nggak usah kebanyakan cincong. Ya. Saya munculkan data dulu ya. Shalom, penyiksa Tuhan. Ini yang kamu pakai, ini saya mau kasih tahu aja. Kalau kamu mau benar-benar menista dan mau menghujat dan mau ofensif kepada kekristenan, kamu ganti. Ini bukan foto tentara Romawi, ini tentara Spartan. Ya, Tuhan yang mana disiksa kan banyak Tuhan. Mesti juga punya Tuhan. Nah ini, kalau kata Yesus pada orang Yahudi ya, kalau dia tidak mau mengikuti sunat, jika engkau
anak-anak Abraham, tentulah engkau mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan Abraham. Ini apa? Milah Ibrahim ini namanya milah. Milah itu pekerjaan atau apa yang dijalankan oleh Ibrahim. Milah itu Kali- pekerjaan. Oke, selesai di situ. Saya tanya Dengar dari dulu, definisi jadi potong. dari definisi mana? Enggak, saya mau uji aja diksi yang Anda gunakan milah itu adalah pekerjaan. Itu definisi dari mana milah itu Atau pekerjaan? ajaran atau dia dengar dulu, dia Itu dipotong dulu. milah itu bahasa apa? Kalau saya boleh uji. Bicara kok dipotong. Iya, karena Nanti kamu setelah salah. selesai, Karena kamu salah. kamu bicara. Usman Aziz, kamu itu salah. Dengar Milah itu dulu. definisi pekerjaan itu artinya Jangan apa? kebiasaan Anda Milah dengar dulu. itu artinya pekerjaan itu apa? Itu definisi Milah dari mana? itu segala sesuatu yang dikerjakan Ibrahim atas perintah Tuhan. Islam. Milah itu bukan pekerjaan. Milah itu lafaz yang kurang lebih disebutkan di dalam Al-Quran ada 14 kali. Saya bisa sebutkan dalilnya. Mau sosokan milah pekerjaan, milah pekerjaan. Milah itu adalah hubungan agama dan syariat. Gak ada hubungannya dengan pekerjaan Abraham. Di situ tidak ada konteks milah di situ. Yohanes 8 ayat 39 tidak tersebut milah. Milah itu bahasa Arab yang terkandung dalam lafaz Al-Quran kurang lebih 14 kali disebutkan dalam Al-Quran. Mau tahu? Silahkan saya naikkan orang Islam yang bisa menyebutkan. Ada yang orang Islam yang mau menyebutkan? Host nggak bijak. Justru saya bijak. Kalau Anda tidak punya data, lebih baik Anda turun, jangan berlama-lama di sini. Kok bilang milah itu pekerjaan? Milah itu bukan pekerjaan. Ya. Kamu belajar dulu studi atau gramatikalnya bahasa Arab, jangan ngaco di sini, jangan nipu di sini. Ya. Jadi teman-teman yang Kristen, Yohanes 8 ayat 39 itu sambungannya sampai Yohanes 8 ayat 42. Di situ baca. Dan di situ pekerjaan Abraham itu bukan padanan kata milah seperti dalam pemahaman Islam bahwa milah itu artinya adalah syariat yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim. Gak usah ngajarin ikan berenang. Saya sudah sering kasih tahu, jangan menipu, jangan membohong. Sekali kamu berdusta dan kamu tidak dapat diuji, kamu keluar. Mau ngebohong sama saya, milah pekerjaan, itu bukan milah itu. Pekerjaan Abraham yang dimaksud kamu baca sampai Yohanes 8 ayat 42 di situ. Hah? Islam. Host nggak bijak. Oh, ini udah saya respon. Lupa. Saya tidak menipu. Kalau misalnya saya menipu, silakan bantah saya dengan data dan kamu naik. Siapa ini yang bilang saya menipu? Hidayatul Fajri. Silakan kamu naik ya. Saya suka dengan orang yang bilang saya salah, silakan. Saya bukan orang yang diktator. Saya bukan orang yang otoriter yang nggak mau menerima pendapat orang lain. Saya cenderung menolak orang yang hanya berasumsi. Ya, kalau Anda berasumsi silahkan. Kalau Anda mengeluarkan klaim silahkan. Buktikan klaim dan asumsi Anda dengan data yang valid, dengan argumentasi yang valid. Kenapa saya langsung cut off? Karena kalau misalkan diteruskan itu jadi ngawur. Sekali lagi, banggalah dengan identitasmu sebagai Islam. Kalau kamu menganggap saya penipu, ya, kontrak dari saya adalah kamu bangga dengan identitasmu. Ya. Islam tidak pernah mengajarkan bahwa ketika Anda mendefinisikan milah itu sebagai pekerjaan. Milah itu adalah agama dan syariat. Sekali lagi, hubungannya. Tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Abraham seperti yang ada di dalam Yohanes 8 ayat 39. Ingat, Nabi mau pernah bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Tidak ada hubungannya dengan pekerjaan antara Abraham, bapak segala bangsa, dengan Ibrahim dalam Al-Qur'anmu. Ingat, di dalam surah Al-Baqarah juga disebutkan apa? "Walantaradu angkal Yahuda wa Nasara." Tidak akan senang orang-orang Yahudi dan orang Nasrani sampai kamu mengikuti jalan mereka. Tuh, kurang apa gue? Kasih dalil. Jadi jangan kopas-kopas, jangan lu cocok-cocokkan diksi agama lu di dalam Alkitab, gak bakalan ada. Islam gak bakalan nyambung. Ya, kocak. Milah kok pekerjaan Abraham. Sejak kapan kamu mengenal Abraham? Gak ada hubungannya. Belajar lagi imanmu. Mana tadi itu yang nantangin naik turun takut? Kamu seorang murtad ya? Iya, saya seorang murtad. Kenapa? Nah, lu menyerupai suatu kaum tuh. Nah, iya betul. Islam itu menyerupai suatu kaum. Selamat hari Minggu Bang Joseph, selamat hari Minggu juga, happy Sunday. Kakak keren, sangat mengedukasi, terima kasih. Kita sama-sama belajar, kita saling mengedukasi satu sama lain. Tolong ingatkan Kak saya kalau saya ada salah ya. Correct me if I'm wrong. Cemiu. Intinya jangan sampai menjelekan agama lain ya host. Saya kalau misalkan ada orang-orang yang misal ya, tapi ini terima kasih Pak Mel Pavlov udah mengingatkan. Intinya kalau ada orang yang merasa baper, ada orang yang merasa salah paham ya, justifikasinya terlalu berlebihan dengan saya, dianggap saya sedang menghina agama Islam. Saya selalu sering bilang, ketika saya menemukan kotoran kucing di tengah jalan, saya tidak pernah
harus koar-koar kepada orang banyak supaya orang banyak itu mengenali bahwa itu adalah kotoran kucing. Paham nggak maksud saya? Kita sudah punya mata, kita sudah punya indera penciuman yang bekerja dengan baik, kita tahu itu adalah kotoran kucing. Jadi bagi saya tidak ada gunanya kalau saya koar-koar, ya, kotoran kucing bau, kotoran kucing itu kotor, ya, nggak usah disentuh, jangan dideketin, itu jijik gitu, nggak perlu kan? Ya, oke, paham ya? Itu pekerjaan yang sangat tidak penting dan tidak ada gunanya. Anda kenal Yahya Waloni nggak kenal. Katanya Alkitab itu nggak asli tapi mengutip ayat contoh mengutip ayat itu. Betul. Itu akan menjadi hipokrit bagi mereka. Salve Joseph, salve Pak Silaban Saud. Oh, punya akal ya, punya penciuman juga ya. Siap, betul. Setiap manusia punya akal, punya penciuman, indera penglihatan, indera pengecapan, indera penciuman, indera pendengaran. Kan waktu SD pernah belajar panca indera, Kak Tovani Nanda? Atau nggak pernah belajar? Joseph, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga. Saya ingatkan host itu salah. Terima kasih atas pengingatnya. Tapi saya ingin penasaran Pak Hidayat. Silahkan naik buktikan di poin mana saya salah. Ya gini teman-teman. Dalam etika menyampaikan pendapat di muka umum, Anda memang berhak diatur dalam pasal 28 ya. Pasal 28 Undang-Undang 1945. Bahwa setiap orang berhak untuk mengemukakan pendapat di muka umum. Tapi memang pendapat yang dikemukakan itu harus bertanggung jawab. Ketika kita mengemukakan pendapat, kemudian ada orang lain yang merasa pendapat yang kita utarakan atau kita kemukakan itu salah, feel free untuk menegur. Termasuk pada diri saya. Kalau teman-teman lagi nonton 1.100 orang di sini, mendengar ada pernyataan saya yang salah, silakan. Di bagian mana tapi poin salah saya? Contoh begini, saya sering pakai analogi gini. Saya kan bilang bahwa di room saya itu bukan hanya saya yang pintar, saya mau juga teman-teman menjadi orang pintar. Jadi kita sama-sama belajar. Kalau sama-sama belajar, kalau Anda tahu bahwa ketika dalam proses pembelajaran ada teman Anda yang salah, Anda kasih tahu yang benar yang mana, betul nggak? Sekarang kalau Anda mau dibilang sebagai orang yang edukatif, orang yang akademis, orang yang menyukai pembelajaran dalam bidang apapun itu, kalau misalkan Anda tahu saya salah, kasih tahu. Kebanyakan dari oknum-oknum mereka cuman justifikasi tanpa adanya pembuktian. Cuman nyocot aja di bawah, typing, jihadis typing, Joseph salah, ini salah, penipu, ini penipu. Disuruh naik, nggak mau, kabur. Pengecut, coward. Ya, artinya ya memang kamu itu nggak jelas, ya. Coba ke gereja pakai sorbanmu. Saya akan buktikan ya. Dikasih apa? Kamu kan nantangin saya. Kalau misalkan terwujud, kamu kasih saya apa? Jangan cuma nyuruh-nyuruh aja, saya bukan Babu, saya bukan Zainab, ya. Saya bukan Kacung. Ya. Paham? Paham nggak? Saya bukan Zainab, ya. Jangan kamu suruh-suruh saya. Belajar sama pendeta Marcel Sepp, saya belajar dengan otoritas yang gereja Katolik berikan, yaitu magisterium kita. Hidayah harus dijemput Allah, menutup hati orang-orang dikehendaki. Good. The same God that you were mentioned telah memberikan kepada saya mengenali Kristus lebih jelas. Jadi kalau misalnya kamu bilang hidayah diberikan oleh Allah, maka apa yang saya dapatkan juga diberikan oleh Allah. Jadi kalau ada orang Islam yang menyalahkan saya, coba salahkan balik Tuhanmu. Karena kan segala sesuatu atas qada dan qadar, ya. Tidak ada free will di dalam Islam. Unfortunately, you are not Christian. Ya, kamu bukan Kristen. Iman kekristenan sejati mengajarkan setiap manusia mempunyai kehendak bebas atau free will. Sehingga apa yang kita lakukan itu bergantung pada keputusan pribadi kita masing-masing yang telah sejak semula Allah berikan. Ya, sejak zaman Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah, sudah ada free will. Sehingga kejatuhan Adam dan Hawa itu disebabkan oleh free will mereka yang memilih berpisah dari Allah, bukan karena takdir. Nah itu, kodo dan kodar hanya ada di Anda. Jadi mari kita bermain logika. Ketika saya murtad, ketika ada orang Islam yang murtad, jangan salahkan oknum yang murtad, tapi salahkan dulu kenapa, atau pertanyakan dulu kenapa dia bisa murtad, apakah ada hubungannya dengan kode dan kodar. Nah itu, jangan kamu ngomong dengan saya takdirmu Bram dan takdirmu Alak ya. Karena at the end, even though itu bisa diubah, it's not going happen. Itu tidak akan terjadi kalau bukan karena seizin siapa? Tuhanmu. Jadi sama aja. Circular reasoning. Anda mau menjelaskan penjelasan dengan menggunakan yang seperti itu, saya sudah selesai dengan itu. Sore Joseph, salve, semangat bro. Salve juga Om Budi Pamungkas. Selamat sore, Tuhan Yesus berkati kita semua.
Paganism, Tuhan pernah mati, Tuhan kelihatan, Tuhan lebih dari satu, Tuhan jadi manusia, sama dengan Kristen. Oke, saya suka Anda, silahkan naik. Wait. Oh, cuman bisa typing ya. Oh, ya sudah. Nggak berani mereka naik. Percaya sama saya, 4 orang yang request di sini, kalau teman-teman ngecek Multigast, itu semuanya Kristen. Yang request ya, sampai dengan detik ini. Ya, teman-teman yang baru bergabung, mohon bantuan tap-tap layar. Oke, kita berdoa dulu kali ya. Saya lupa untuk berdoa, untuk nggak ada yang ngingetin tadi. Sekelibat ada yang komen. Joseph udah doa belum? Kita berdoa dulu teman-teman. Mari kita satukan hati dan pikiran. Kita berdoa. Bismillah, wal ibn, rohil kudus, alillahi wahid. Amin. Abana alladhi fis samawat liyataqaddas ismuk liyati malakutuk litakun masyiatuk kama fis sama'i kadzalika lal ard atina khubsana kafafa yawmina waghfir lana khotoyana kama nahnu naghfir laman akhta'a ilaina wa la tudhilna fit tajrib lakin najina min asyirir li'anna laka al-mulka al-quwwata al-majd lil abadi dahirin amin. Assalamualaikum ya Maryam ya mumta'aliyatan ni'amah Rabbu ma'aki mubarakatun anti fin nisa'i wa mubarakatun samrat batniki sayyidina Yasu'al Masiyah ya qaddisa Maryam ya walidatullah sholli ajrina nakhnu khatalal an wa fi sa'ati mautina amin. Al-majdu lil ab wal ibn wa ruhil qudus al-an wa kulla awanin wa ila dahid dahirin amin. Bismillah wal ibn wa ruhil qudus alillahi wahid amin. Dia kenapa ya? Nggak kenapa-napa. I'm good. Alhamdulillahil Yasu'al Masih ana bi khair. Tahu nggak artinya apa? Ya itulah paling kamu tahu. Bergaul Joseph Cindo, stop membawa ras ya. Kamu sok tahu, fucking loyal. Kamu pakai akun juga freak dan cringe ya. Jangan bawa-bawa ras. Saya sudah bisa bilang berkali-kali. Mau saya orang Sunda, orang Cina, orang Timur sekalipun, gak ada hubungannya dengan bagaimana cara saya menyampaikan. Understood? Islam. Bobo ras mulu. Kenapa kalau saya orang Cina pun, sekalipun saya orang Cina, kenapa kamu gak malu kah? Kamu menggunakan teknologinya hasil dari orang Cina. Islam ini gak ada lagi yang mereka bisa bahas. Inilah yang disebut dengan memecah belah. Bukan saya gak pernah membawa ras-ras kok. Ya, stop lah. Kamu agamamu apa? Saya Kristen Katolik. Kenapa? Doa apa kamu? Saya doa Bapa kami, doa Salam Maria, dan doa kepada kemuliaan bagi Allah Tritunggal Maha Kudus dalam bahasa Arab. Kak Priska Kartika Sari. Kenapa? Kumisnya miring. Happy Sunday bagi kita semua. Pencabul penghuni pertama di Kristen baca Bible, yes, the same. Mana ini? Nggak bisa dipin lagi komentarnya. Jadi gini, kalau misalnya ada yang bilang katanya wanita pesundal di dalam Alkitab itu masuk dalam surga, the same story in your hadith narrated by Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, dikatakan bahwa seorang wanita PZNAH atau PLACUR itu masuk ke dalam surga karena dia memberikan minuman, makanan bagi anjing. Pernah baca nggak kisahnya? Nggak tahu ya Islam ya. Jadi kamu punya konsep iman itu nyontek dari Alkitab loh sebenarnya. Makanya punya kisah-kisah yang mirip. Jadi kalau kamu bilang, kok di Kristen bisa wanita pesundal bisa masuk dalam surga? Loh di kamu juga sama. Ya, baca hadisnya. Cerah sekali, nanti saya seperti junjungan mereka, nggak kelihatan mukanya. Gimana atur ini udah. Saint Michael Archangel, defend Joseph in battle and be his protector in Jesus' name. Amen. Thank you, Kak Samuel Sebastian Hu. Sante Michael Archangele defendenos in prelio. Itu doa dalam bahasa Latin, Santo Michael. Sejauh mana apa? Tadi gue lihat komentar sejauh mana hasilnya host ajaran Yesus tentang moral. Sejauh sampai lihat kamu berapa persen orang Kristen yang menerima penghargaan Nobel. Shalom, Seng. Shalom, Kak Seng, selamat siang. Halo, selamat siang. Ya, shalom, silakan. Sekejap ya, sebentar. Selamat siang juga. Ya, saya salam perkenalan. Oke. Hari ini satu tentang, saya bingung. Kita dalam agama Kristen tapi bahasa dia Arab.
Saya ini sebenarnya Muslim, tapi saya keluar dari Muslim, saya masuk Kristen. Dan saya terkejut apabila kamu berdoa. Saya cakap, saya ini tidak keliru ke? Dia bahasa Arab. Okay. You don't have to be confused, my sister, because the Christianity use all language all over the world. Jadi tidak ada masalah. Tak ada kisah ke orang itu berdoa dalam bahasa Aram, bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Inggris ke, bahasa Malay ke, bahasa Mandarin ke, because our Lord, karena Tuhan kita tidak pernah terbatas pada satu bahasa. Dan remember, bahasa tidak menyelamatkan. Bukan bahasa yang menyelamatkan kita. Jadi bahkan ketika kita berdoa dalam bahasa yang hanya bisa kita mengerti, Tuhan pun paham dengan apa yang kita inginkan. Begitu. Dan ingat bahwa kalau dalam sejarah on our church history, bahwa kekristenan di Arab pun sudah ada lebih dulu. Dan sampai dengan detik ini masih banyak orang Kristen yang menggunakan bahasa Arab dalam praktik liturginya. I'm a Catholic, ya, saya juga dari Muslim, dan saya sekarang I am now as Christian, ya, as a Christian, and I'm absolutely a Catholic. Jadi dalam gereja Katolik ada yang disebut dengan ritus, ya. The rite on the Catholic Church is not only the West Rite, nggak hanya ritus Barat, tetapi juga ada ritus Timur. Dan di East Rite atau Eastern Rite ini, di dalam ritus Timur ini, mereka juga menggunakan bahasa Arab, ya, dalam praktik peribadatannya. Oleh sebab itu bahasa Arab sekali lagi bukanlah milik agama tertentu. Bahasa tidak pernah menjadi milik agama tertentu. Tak kisah ke kamu mau Buddhis ke, mau Kristen ke, mau Islam ke. Kalau kamu nak guna bahasa Arab, kalau kamu bisa, please go ahead. Nggak ada yang melarang itu. Tidak ada aturan tertulis, tidak ada hak paten. Karena bahasa tidak bisa di hak paten. Hak kekayaan intelektual itu bukan bahasa. Tidak ada bahasa yang bisa dihak milik. Oke, begitu Kak Shane. Oke, terima kasih. Itu penjelasan yang satu saya dapat. Jadi apa? Besok macam tadi saya pergi di gereja, orang tidak seberapa berpuas hati melihat cara pemakaian saya. Saya masih cara pemakaian Islam. Saya ini sekarang kalau di tempat keluarga saya yang Muslim, orang akan mencakapkan saya munafik. Kenapa masih berpakaian seperti cara begitu? Apabila saya di tempat bergaul dengan orang Kristen, orang merasa kok tidak boleh pakai begini, kok tidak boleh begini. Apa pakaian jadi satu permasalahan kah? Oke. Macam nih ya Kak, kita tidak bisa mengkontrol bagaimana orang mempunyai pikiran. Kita memang harus mengakui di luar sana masih banyak saudara-saudari kita, our brother and sister in Christ, mereka masih punya pemikiran yang agak dalam tanda kutip tertutup, ya. Karena mungkin bagi mereka pribadi bahwa ketika Anda menggunakan aksesoris tertentu itu milik agama tertentu, dan itu tidak pernah terlepas dari pengaruh atau influence dari kaum-kaum tersebut yang menyatakan, mengklaim bahwa ini milik saya, ini pakaian saya, this is our fashion, this is our attributes, you don't have any right to wear it. Kamu tidak punya hak untuk memakai ini karena ini punya kami. Dan itu yang mempengaruhi sebagian besar teman-teman dan saudara-saudari kita dalam Kristen. Jadi kita tidak juga bisa berhak menghakimi mereka. Yang kita bisa lakukan adalah perlahan-lahan mengedukasi. Sekarang teman-teman kita harus tahu bahwa pakaian, atribut apapun yang digunakan oleh seseorang itu murni hanyalah sebatas pakaian atau fashion. Jadi begini, mohon maaf ya, kita harus terus terang bahwa ketika menggunakan hijab, kalau bagi teman-teman yang perempuan, as a woman you wear veil, scarf, hijab, atau apapun istilahnya itu bukan bagian dari agama. Karena jauh sebelum saudara-saudara Muslim ada, penggunaan penutup kepala itu sudah lama digunakan oleh orang-orang yang bahkan tidak pernah mengenal agama. Itu menjadi bagian budaya mereka. It's a part of their culture. Makanya contoh seperti negara-negara yang pernah jatuh ke tangan komunis. Saya kasih contoh ya, Uni Soviet. Uni Soviet itu para wanitanya menggunakan penutup kepala yang disebut dengan babushka. Dan itu masih dipertahankan dengan sekarang. Jadi itu tidak pernah ada hubungannya dengan praktik religi, praktik keagamaan. Kalau saudara-saudari Islam, teman-teman kita memakai untuk kegiatan beribadah ya silahkan. Tetapi juga jangan melarang ketika ada orang yang memakai pakaian yang hampir mirip dengan mereka, kemudian mereka klaim nggak ada. Karena begini ya Kak Shane atau teman-teman, ketika kita membeli pakaian, saya contoh membeli ini nih ya.
Ini namanya kifayeh atau imamah. Saya tidak pernah ditanya, what's your religion? Apa agamamu? Ya kan? Nggak pernah kalau Anda beli mukena ke, beli hijab ke, beli pakaian gamis ke, beli pakaian panjang-panjang tertutup ke, tidak pernah ditanya, agamamu apa? Saya lihat KTP kamu. Where's your ID card? I wanna see it. Baru kalau misalkan kamu memang Islam, kamu boleh beli. Enggak kayak gitu kan? Jadi pun kalau mau dipermasalahkan, salahkan yang menjual belikan kepada kita. Ngapain ngapain dijual kepada orang-orang Kristen? Kalau memang ada saudara-saudari kita yang mempermasalahkan dari sana. Karena kita pun membeli dari uang kita. Ya enggak? Kita tidak mencuri atau bahkan kita dikasih misalkan. Nah, jadi sekali lagi kalau untuk contoh kasus saudara-saudari dalam Kristen ada yang masih mempermasalahkan, itu tadi karena ada pengaruh klaim dari orang-orang yang mengatasnamakan mereka oknum-oknum Islam. Mereka mengklaim bahwa ini pakaian mereka, sehingga orang Kristen berpikir kebanyakan karena mereka mungkin kurang edukasi, mereka kurang membaca, mereka kurang mempelajari, jadi oh ya udah gitu. Jadi mereka menerima aja. Jadi ya saran saya nggak apa-apa kalau akak nih mau pakai itu silakan. Kalau misalkan pun dipermasalahkan nantinya, akak kasih penjelasan baik-baik. Kalau mereka masih belum bisa menerima, ya sudah, ikhlaskan saja, relakan dalam hati, bawa dalam doa. Semoga Tuhan memberikan mereka karunia Roh Kudus dan hikmat kebijaksanaan supaya mereka bisa memahami bahwa pakaian bukanlah identitas agama tertentu. Begitu. Ini saya boleh rasa macam lega apabila sudah dijelaskan. Lepas tu ahli keluarga saya memang mengkecam habis-habis, membuang saya, lalu mengugut saya. Maksudnya di sini yang saya bilang mengugut saya hingga kan hilang separuh harapan dari keluarga saya. Maksudnya dorang akan ugut saya satu. Kalaulah kerajaan Malaysia tahu kau ni satu-satu di sini yang keluar dari agama, kau akan ditangkap dan dibegini-begini. Tapi saya tidak rasa gentar dan saya tidak rasa takut. Yang saya takut itu adalah Tuhan, bukan siapa-siapa. Betul. Berpangkat apa pun kali yang mau datang menangkap saya, tangkap. Tapi saya akan bertanya, apa salah saya? Bukan saya satu orang saja di dalam dunia ini yang masuk Kristen. Karena saya percaya Yesus itu adalah Tuhan juru keselamatan yang menjanjikan surga. Bukan saya mau menghina bangsa atau agama orang yang masih menjanjikan insya Allah. Insya Allah tuh apa keputusan dia? Saya masih ada keraguan di situ. Dan hari ini saya rasa bersyukur karena saya dapat satu live yang saya boleh meluapkan hati dan perasaan saya, dan penjelasan cukup memuaskan hati saya. Dan saya boleh berpuja di depan keluarga saya dan keluarga baru saya yang pakaian bukanlah satu jadi ukuran. Yes. Oke, sister. Remember, ingat bahwa Tuhan Yesus pernah berkata, ya, Jesus Christ once told us in the Bible, ya, John chapter 16 verse 33. He said that I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Jadi maksudnya Tuhan Yesus bilang, aku telah berkata-kata kepadamu bahwa di dalam aku kamu mendapatkan kedamaian. Tetapi di dalam dunia ini kamu akan mendapatkan permasalahan, pergumulan atau kesulitan. Janganlah risau, janganlah pernah berbeban hati, karena aku telah mengalahkan dunia. Jadi yang dimaksud oleh Tuhan kita Yesus Kristus bahwa sebagai pengikut Kristus dan kita percaya kepada Tuhan Yesus, jangan pernah risau bahwa karena Tuhan Yesus telah mengalahkan segala apapun yang telah dikuasai oleh iblis termasuk dunia ini, maka kita pun dibenci oleh dia yang menguasai dunia ini, yaitu maut. Jadi sekalipun kakak dibenci oleh karena nama Yesus, ingat berarti yang membenci kakak adalah mereka yang bersekutu dengan si jahat. Jadi kakak bawa dalam doa, daraskan doa Bapa kami, jangan pernah sedikit pun mundur, ya, karena Alkitab pun mengatakan jika Tuhan berada di pihakku, siapakah lawanku, ya. Semangat, Tuhan Yesus selalu memberkati. Kita pun yang di Indonesia mendoakan saudara-saudara kita yang di Malaysia kah, yang di Brunei kah, saudara-saudara serumpun bahwa kita sekalipun mengalami yang namanya istilahnya penindasan, ya, dihakimi dan seterusnya, kita harus bertahan sampai berkesudahan. Ya, ingat itu Kak. Tetap semangat ya. Halo.
Oke, selamat. Terima kasih. Selamat siang, shalom Kak. Iya. Terus semangat ya, karena memang kita nggak tahu bagaimana peraturan kebijakan setiap negara. Nah memang dengar-dengar katanya, saya nggak mau ikut campur ya, dengar-dengar katanya memang di sebelah sana saudara serumpun kita memang seperti itu peraturannya, kebijakannya. Tapi ya kita nggak bisa intervensi karena kita juga bukan siapa-siapa dan ya kita cukup doakan aja. Dan kita jadikan itu sebagai alasan bahwa sampai kapanpun jangan pernah mempunyai semangat iman yang kendor, apalagi sampai jatuh kepada pemahaman relativisme. Makanya teman-teman yang sekarang di Indonesia, tunjukkan that you are a grateful person, sekalipun di Indonesia belum sebebas untuk memuliakan nama Tuhan, tapi ingat di bawah kita ada yang lebih parah gitu. Jadi jangan sampai pernah malas-malasan ke gereja, apalagi jangan sampai pernah ya namanya membiarkan relativisme, pemahaman itu merusak keyakinan kita tentang Kristus, apalagi sampai menjual Kristus demi sesuatu yang fana. Ingat, saudara-saudara kita di luar sana mati-matian mereka mempertahankan iman akan Kristus. Ya, saya nggak perlu sebut negara-negara mana, tapi teman-teman juga bisa baca di berita, di media ya, tahu. Gitu. Are Catholics better than Protestant? If you believe that the authority that Jesus has given to the Saint Peter, then you absolutely know the answer. Oke, sorry ya, mata saya agak capek kalau ngeliat layar akhir-akhir ini tuh agak kuning teman-teman. Bentar ya, saya istirahat sebentar. Saya mau pejamkan mata saya dulu. Udah kena azab tuh. Kamu jangan sok-sokan ngomongin soal azab. Kamu pikir azab itu seperti santet kah? Sehingga kamu bisa ngomong seperti ini. Jangan-jangan azab yang dimaksud kamu itu adalah santet. Berarti kamu punya keyakinan sama dengan ilmu hitam. Aneh. Ini normal. Come on, jangan hubungannya dengan azab. Ntar datang mak saya ngoceh. Jangan kelamaan lihat HP. Karena itu wajar. Kalau kita ngelihat layar HP, handphone, dengan kecerahan yang tidak nyaman, itu akan menimbulkan rasa tidak nyaman dengan mata. Nggak ada hubungannya. Apa hubungannya? Kau pun Islam aneh lah, awak. Janganlah menodai nilai-nilai yang baik dalam Islam. Kalau kau bilang Islam itu baik, mata capek itu wajar lah. Jangan apa-apa hubungannya dengan azab, nggak ada hubungannya. Oke. Kita lanjut ya. Orang Kristen sulit disantet, iya. Tapi kita harus lawan segala bentuk kuasa-kuasa gelap dan kuasa kejahatan. God bless you, God bless all of us. Terima kasih Kak Rose Textile. Itu wajar Joseph, sangat wajar. Bang, bolehkah abang bawa aku dalam doa? Saya selalu berusaha untuk membawa semua teman-teman yang di sini dalam doa. Tapi nggak mungkin kan saya sebut semua satu akun satu persatu, jadi saya rapel. Saya selalu bilang semoga semua orang yang menonton, yang menyaksikan, yang melihat, yang mendengar live saya, semoga mereka selalu terberkati, dan ketika mereka mempunyai hikmat yang lebih daripada saya mohon kepada Tuhan agar mereka membiarkan diri mereka untuk masuk dalam diskusi sehingga mereka dapat memberikan pencerahan kepada kita semua, karena kita tidak tahu bahwa ketika berbicara mengenai kebenaran dan keselamatan, apalagi kita percaya akan karunia Roh Kudus itu bekerja, dan bagaimana Allah bekerja itu dengan cara yang misterius. Dan jangan pernah sampai mempunyai pemikiran bahwa saya lebih baik daripada orang lain. Jadi saya selalu bawa dalam doa seperti itu kurang lebih. Gitu. God bless you too. Nggak jual jamu lagi. Jamu apa sih? Gue tuh nggak suka jamu karena ginjal gue tuh nggak cocok dengan jamu. Mohon maaf ya teman-teman yang tradisional yang obat. Apa sih kok jual jamu nggak jelas? Kulkas. Janganlah menoda. Istri kuadrat, iya, kepanjangan istri kuadrat. Yang benar itu ini. Gue nanya belum pernah dijawab. Apakah tubuh Yesus itu ilahi? Iya. Kemanusiaannya di dalam dirinya itu tidak menyebabkan keilahiannya itu terkurang. Jadi kalau mau menyebutkan apakah ketika orang Kristen memahami Yesus firman Allah yang menjadi manusia, apakah kemanusiaannya juga disembah? Ya iya, kenapa? Kamu mau bilang kami penyembah manusia pun gak jadi masalah, karena memang yang kita pahami et verbum caro factum est, the word become flesh. Firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita. Ya. Gilang, kalau kamu mau langsung dijawab, kamu naik, jangan kamu kayak melebihi teman-teman yang perempuan, cerewetnya minta ampun.
Seolah-olah yang komen lu doang. Caper lu. Kalau lu mau diprioritasin jadi pacar gua, tapi lu bukan perempuan. Be a man, normal dikit ya. Caper. Mau minta prioritas tapi kamu nggak mau naik. Kayak gimana, orang yang komentar juga banyak, aneh-aneh aja kau. Yang komentar tuh banyak, sekali saya scroll itu tiba-tiba ada 30 komentar yang baru. Masa saya harus pay attention on you aja? Kamu siapa? Manusia tetap manusia, mana bisa berubah jadi Tuhan? Ya itu dia, makanya pemahaman Islam yang salah dan keliru. Memang bukan manusia yang menjadi Tuhan, tetapi Tuhan yang menjadi manusia. Sejak kapan manusia jadi Tuhan? Tidak akan pernah. Yang ada batu jadi Tuhan itu ada. Manusia jadi Tuhan nggak ada. Yang ada Tuhan yang menjadi manusia. Makanya kebalikan. Kalau Tuhan jadi manusia memang ada. Siapa? Yesus Kristus, firman Allah yang menjadi daging. Menjadi manusia, yang diam di antara kita. Ini ya, pencahayaan gue kayaknya gue harus ganti lampu deh. Tapi tuh kadang-kadang kerang, kadang-kadang gelap. Mungkin terpengaruh ya kalau banyak dari saracen itu jadi gelap. Jadi kalau teman-teman ya, kemarin tuh ada permasalahan ditanya katanya, Yesus itu kamu sembah tubuhnya atau keilahiannya? Jangan kamu jawab hanya keilahian orang Kristen. Ingat ya, kita menyembah Yesus yang sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. You cannot separate it and you cannot denial. Kamu nggak bisa denial kalau misalkan Yesus itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Jadi kalau ditanya dengan pertanyaan konyol, apakah kamu menyembah Yesus yang manusia? Itu ya nyembahlah orang firman Allah menjadi manusia kok. Kenapa? Dalam perayaan Ekaristi pun dikatakan bahwa yang hadir di situ adalah sungguh tubuh, darah, jiwa, dan keilahian Yesus Kristus. Jangan kamu sangkal. Kalau kamu sangkal, kamu jadi nestorian. Ada dari oknum apologet Kristen itu makalah ngasih jawaban yang ngaco katanya. Yang kita sembah hanya keilahian, tubuhnya tidak kita sembah. Apa itu? Jawaban apa itu? Jawaban apa itu? Itu ngaco itu ya. Istighfar itu. Suruh mengingat Tuhan yang sebelah kali dia. Masih terbawa ajaran yang sebelah. Kekristenan menegaskan bahwa yang disembah dan kami muliakan itu sungguh Allah, sungguh manusia. Sehingga kedagingan dan keilahiannya tidak dapat terpisah. Dan tidak tercampur baur. Ingat orang Kristen, belajar imanmu dulu. Supaya kalau dapat pertanyaan yang agak membuat kamu terjebak, kamu bisa keluar. Makanya saya bilang, hati-hati dengan narasi yang dikeluarkan oleh mereka ini. Karena mereka memang, siapa? Bapak segala pendusta. Ya, Yohanes 8 ayat 32 tuh. Jadi kalau kamu dipertanyakan Yesus itu kok nyembah, yang kamu sembah itu kemanusiaan atau keilahian, terus tiba-tiba kamu karena merasa kayaknya nggak mungkin deh yang disembah kemanusiaan, yang kita sembah cuman kayak, loh, gimana sih? Baca nggak Matius 2 ayat 2 sampai dengan 11 ketika orang-orang Majus, 3 orang Majus, ada orang Islam nggak di sini? Nggak ada. Ketika ada 3 orang Majus ya, teman-teman coba baca Alkitab, mundur ke belakang pada saat Yesus dalam rahim Maria. Di situ saja sudah disembah oleh Elizabeth dengan mengatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku? Yesus yang masih dalam rahim Maria, masih bentuk janin, itu sudah disembah oleh Elizabeth dengan mengatakan yang dikandung oleh Maria adalah Tuhan. Sehingga dia mengatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Yes or not? Baca lagi. Kemudian Matius 2 ayat 2, ketika ada 3 orang Majus, 3 wise men from the east, 3 orang Majus dari timur, mereka mencari raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kemudian mereka menambahkan suatu kata, suatu kalimat yang sangat mencengangkan ketika Anda baca itu. Di dalam Matius 2 ayat 2. Dengan mengatakan apa? Di manakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu, kami hendak datang dan menyembah dia. Itu Yesus yang mereka mau sembah itu masih baik loh. Manusia loh, normal, baik. Sudah disembah sama 3 orang Majus. Sehingga nanti pada saat di ayat ke-11, ketika 3 orang Majus tadi ketemu dengan bayi Yesus bersama dengan ibunya Bunda Maria dan Santo Yosef di dalam palungan, mereka langsung menghampiri bayi Yesus yang dalam palungan itu, sujud menyembah dan memberikan persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Jadi jawaban saya itu bukan jawaban yang ngaco, yang cuma dari otak saya. Enggak, itu Alkitabiah. Bahkan itu ajaran dari bapak-bapak gereja dan konsili yang mengatakan bahwa kemanusiaan dan keilahian Yesus tidak terpisah. Jadi kalau sekali lagi ditanya, yang disembah oleh orang Kristen apakah kemanusiaan atau keilahian Yesus, Anda jawab dua-duanya. Ya, karena itu ajaran yang benar. Paham? Justru itulah kenapa kita dihina sebagai penyembah manusia. Karena yang kita sembah adalah firman Allah yang menjadi manusia. Kemanusiaan itulah yang membuat dirinya semakin nyata sebagai anak tunggal Allah.
Begitu. Sehingga tipologi dalam perjanjian lama digenapi oleh Kristus. Kalau Anda menyangkali kemanusiaan Yesus, bagaimana mungkin perjanjian lama berkata di dalam Yesaya 7 ayat 14, dikatakan apa? Sebab Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki dan akan menamainya Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Tuh, perjanjian lama berbicara mengenai kedatangan dan itu tanda dari Tuhan sendiri bahwa seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki. Itu dalilnya dalam perjanjian lama. Ya. Begitu. Oke? Semoga segera dapat hidayah. Hidayah mulu, gue maunya dapat hadiah. Udah dapat hidayah. Hidayah saya itu dari dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan. Oke Mas, Ya, saya mau nanya. Arab. Selamat siang. Menjelang sore. Saya Sore sih. mau Silakan. nanya nih. Mengapa Tuhan menciptakan manusia jika dalam kitab Kejadian Tuhan berkata ia menyesal telah menciptakan mereka? Itu bahasa yang digunakan oleh penulis yaitu Musa untuk menggambarkan seolah-olah Tuhan menyesal. Sehingga penggunaan bahasa yang disebut sebagai gaya bahasa antropomorfis. Atau dalam Islam disebut juga ayat-ayat mutasyabihah. Tahu kan ayat-ayat mutasyabihah hanya Allah yang mengerti pemaknaannya. Pun di dalam agamamu, di dalam kitabmu juga digunakan bahasa-bahasa yang hanya Allah bisa mengerti. Contoh, dalam surah Qalam ayat 42, Al-Qalam ayat 42, di situ dikatakan pada hari ketika betis disingkapkan. Di situ digunakan oleh para ulamamu, betis yang dimaksud sekalipun itu betis Allah, itu hanya Allah yang mengerti pemaknaannya. Sehingga di situ digunakan ayat-ayat mutasyabiha. So, in the same moment, we have the same concept. Ya, di mana penulis kitab kita, penulis kitab Kejadian itu menggambarkan Allah dari bagaimana manusia ingin memahami Allah, sehingga disebut dengan gaya bahasa antropomorfis, seolah-olah menggambarkan Allah menyesal dalam sudut pandang manusia. Paham? Ya paham. Nggak? Nah, Saya mau tanya lagi Bang. yes. Ini jika Tuhan Maha Adil, mengapa Dia menghukum atau membunuh banyak orang di seluruh Alkitab hanya karena dosa satu orang? Hanya karena dosa satu orang yang mana? Silahkan dibuktikan ayat Alkitab yang mana. Contohnya gini Mas, Tuhan membunuh 70.000 orang Israel dengan mendatangkan penyakit kepada mereka karena seorang pria Daud melakukan sensus. Kamu gini aja, daripada kamu membacakan narasi yang kamu tidak paham dan di situ narasinya berlibat, mending kamu kasih link yang kamu gunakan itu apa, website atau blogspot yang kamu gunakan. Ini saya gunain linknya bentar. Kasih aja linknya ke saya, oper linknya, biar saya yang baca sendiri. Kalau dibacakan saya nggak ngerti. Oke, kasih linknya, sebutkan aja. ya. Linknya disebutkan. Oke, bentar. Itu sudah saya ketikkan di komentar. Nggak ada. Oh, the Christian myth. Bentar. I've already did. The Christian myth, really? You use this article, Iya, use benar. this link, use this blogspot. In which passage that you use the narration, please? Saya nggak mau scroll karena ini isinya cuma asumsi dan konspirasi, teori. Di mana? Hello. Hello.
I've already opened this link that you have given to me, but I don't find any of this narration, this narrative text. Itu yang sama seperti yang kamu bicarakan sekarang. Apa saya salah pakainya? Saya pakai di christianmyth.com. Iya, sama. Sama, terus di bagian mana? Di bagian Kalau masih lama kamu turun dulu deh, kamu pikirkan dulu karena saya males kalau nyari-nyari ya. Ini kan Oke, PR kamu, ini siap. kan yang kamu punya tanggung jawab. Nah, ada lagi nggak pertanyaannya? Yang lain mungkin? Hah? Udah, Bang. Udah, ya udah. Di ini ya, kalau udah ketemu nanti naik Terima ya. kasih. Ya, Tuhan berkati. Ini ya, gue kasih tahu thechristianmyth.com ya. Kamu bacakan myth, ini mitos. Paham nggak? Ini lu punya data nih, gue kasih tahu ya bro ya biar nggak malu-maluin. The Christian myth, just another myth. Ngerti nggak ini? Artinya apa? Kenapa saya bisa tahu? Ya karena kan saya Islam dulunya. Saya juga pakai artikel blogspot itu. Bukan saya nggak bisa jawab Tasrif. Temanmu aja nggak bisa kasih tahu di mana. Itu myth, itu hanya mitos. Ngerti nggak? Udah dibilang, jangan bermain-main dengan pelatih, ya. Jangan bermain-main. Kalau kamu cuma sekedar player, I am the coach, ya. Ngerti? Tahu kan gue lu pakai link. Hebat gak? Hebat gak? Gue lebih hebat daripada kamu punya junjungan dan kamu punya Tuhan. Saya lebih update daripada kamu punya Tuhan dan kamu punya junjungan. Oke, kita lanjut. Shalom, akal sehat. Ya, Selamat sore, silakan. sorry. Oke, Kamu saya tadi- langsung ya. Iya, Saya kamu nanya tadi ya. di bawah. Iya, kamu tadi di bawah sempat ada bilang bahwa the shin atau betis Allah itu kau bilang menggambarkan kesekaratan manusia, betul ya? Oke, coba kasih ayatnya. Kasih ayatnya dulu dong. Al-Qalam ayat 42. Bisa ditampilkan nggak? Kamu aja, kamu punya Al-Quran nggak? Aduh, lagi anu nih, belum di. Ya udah basic alasannya saya sudah tahu. Yauma yukshafu an saki wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Itu ayatnya. Al-Qalam ayat 42. Let me help you. Perlu saya bantu? Ya, ditampilkan aja gitu. Saya sudah nyebutkan yauma yukshafu an saki wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan, yakni huru hari di hari kiamat, dan mereka disuruh untuk bersujud namun mereka tidak mampu. Itu artinya dan ayatnya, surahnya. Nah, ayat sebelumnya tahu nggak? Oh nggak tahu, kamu tahu, silakan. Nah, itu dia. Nah, terus what's the point? Ya, kalau potong-potong gitu kan mana bisa kita. Oh, jadi harus baca di ayat sebelumnya. Oke, saya baca. Am lahum syuraka falyatu bi syurakihim in kanu shadiqin, atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Kalau begitu hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka orang-orang benar. Apa hubungannya dari ngomongin betis tiba-tiba ke sekutu-sekutu? Coba Iya, bantu itu sama saya. manusia Please yang- help me with this narration with your Iya. Allah word. Ya, tolong kasih tahu saya hubungannya apa. Ketika di ayat 42 ngomongin betis disingkapkan, di ayat sebelumnya ayat 41 ngomongin tentang sekutu-sekutu. Silakan. Ya, itu tentang Anda yang mau mati gitu loh. Nah, Anda yang mau mati. Disuruh panggil sekutu-sekutunya. Waduh, ini penjelasan dari mana ini? Ya, makanya nggak bisa kalau paham Al-Quran itu cuma comot-comot gitu loh. Oh enggak cuma comot-comot. I can show you the other hadith, that narrative that your God, Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, ya, itu akan menampilkan betis, dan itu memang benar betis, bukan menggambarkan apapun. Bukan memaknai, bukan betis. Ngerti nggak? Nih. Kalau yang ini saya akan tampilkan. Kalau Al-Quran, mohon maaf ya, kan yang Islam kamu, masa kamu nggak punya Al-Quran? Dikit lagi kiamat loh. Sebentar. Nanti kalau misalnya kiamat itu kan nanti mushaf itu katanya hilang, ya. Nih, saya tampilkan. Kamu jawab ya. Saya pakai data nih. Oke, beginilah Islam. Saya tunggu ya untuk pertanggungjawaban kamu untuk menjawab ini. Kamu kan bilang tadi ini ayatnya ini. Ya, kita baca di sini. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an, yaksifu Rabbuna an sakiw
Abu Sa'id al-Khudri, may Allah be pleased with him, reported that the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him. Baca, our Lord will reveal his sin, and then all believers, men and women, will prostrate themselves before him, but there will remain those who used to prostrate in the worldly life for showing off and gaining good reputation. Such people will try to prostrate in that situation, but their backs will be as stiff as it is one bone, a single vertebra. Authentic hadith narrated by Bukhari and Muslim. Explanation, of course, this is from your ulama, ya, explanationnya. The Lord, glorified and exalted, will reveal his noble shin on the day of judgment. And every believer, male and female, will prostrate to him. As for the hypocrites who used to prostrate to Allah in the worldly life so as to be seen by people, they will not be able to prostrate because their backs will be made of one vertebra or one straight bone. They will not be able to bend nor prostrate because they did not really prostrate to Allah in the worldly life. Rather, they only prostrate to their worldly purpose. It is not permissible to interpret Allah's sin as hardship, distress, and so on. Rather, it is obligatory to affirm this attribute for Allah, the Almighty, without asking how, and without drawing resemblance or similitude, and without stripping it of its true meaning. Jeder, lu harus terima ini betis Allah, lu nggak boleh sangkal, lu nggak boleh mikirin gimana, ini betis Allah. Nggak ada di sini disebut dengan sakaratul maut. Nih, hadithin.com. Nih, please go ahead answer. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah bisa jawab? Jadi ayatnya Al-Qiyamah ya? Hah? Al-Qiyamah? Udah turun aja, Al-Quran. wasting time. Dah, bye-bye. Bukan saya ini nggak nangkap. Dari tadi udah ditampilkan ayatnya, udah dikasih tahu ayatnya. Please pay attention, ya. Jangan buang-buang waktu, ya. I don't have time to discuss with such a people, ya. Maaf ya Islam. Jawab sendiri ya. Ada yang bisa jawab? Halo, bisa bahasa Inggris gak? Kalau nggak bisa gue translate nih. Gue pakai translate nih. Ini memang websitenya website Islam asli. Ulama luar yang bikin. Orang Amerika, ulama Inggris. Hadithin.com. Mau nggak ditranslate? Nih. Ini website worldwide ini. Ya. Nih bahasa Indonesia. Gue bacain ya. Ntar aja deh, nunggu Islam. Nanti Joseph direkam, dilaporin. Islam, jangan salahin gue ya. Gue bukannya nggak mau nyebutin ayatnya lagi. Gue bukannya takut ketahuan atau apa. Lu denger nggak dari tadi gue udah sebutin ayatnya apa, surahnya apa? Salah dia sendiri. Sekarang kenapa tiba-tiba mau ke surah Al-Quran? Tadi katanya alasannya, saya sih lagi ini ya. Saya lagi ini. Tiba-tiba tuh Al-Quran datang ke rumah lu. Siapa yang nganter kurirnya? Inisialnya Jibril ya. Pakai apa bro? Gasen instan, Grab Express, same day, one night, 1 minute, 1 second. Cepet banget tiba-tiba. Tadi disuruh buka, saya lagi ini. Coba tampilin aja ayatnya. Ya, jangan main turunin aja kau, dengar dulu dijelasin. Dengar nggak ada penjelasan apa nggak dari tadi? Coba kalau ada yang mau nunjukin di poin di mana dia kasih penjelasan ke kita semua. Saya sudah panggil berulang kali, 5 kali lebih. Sampai harus dengan menggunakan bahasa untuk memanggil hewan peliharaan. Ya. Itu kan? Gak nyaut-nyaut. Tadi di bawah kowar-kowar. Joseph gak ngerti, kamu gak ngerti Al-Quran. Itu bukan caranya begitu. Dan ditampilin datanya, diam 1000 bahasa. Giliran tadi di awal saya sudah suruh buka Al-Quran, dia bilang nanti saya lagi di sini, saya lagi di itu. Apapun alasannya, saya sudah bilang alasannya basic. Karena biasa teman-teman dari sana itu ketika kita polemik nantangin ya, cengeng. Ya, don't be like
inilah jangan kayak cry baby gitu, cengeng gitu kan. Padahal temenmu sendiri yang nantangin. Kalau nggak mau dicubit jangan nyubit duluan. Saya nggak akan nyubit duluan kok. Saya bukan tipikal orang yang suka menyerah lah. Saya pikir ya sudah banyak buktinya. Kalau Anda hanya ingin bertanya, tanya kayak tadi Arab, ya kan? Walaupun sudah ketahuan dia pakai link artikel yang nggak jelas, ya sudah memang tabiat seperti itu ya. Saya peringatkan kalau kamu nggak ngerti dengan data yang kamu bawa, ya sudah turun dulu di bawah, kamu pakai waktu baik-baik untuk memikirkan dan cari data yang lain. Coba kurang baik apa saya? Sampai saya bisa tahu link yang dia gunakan itu. Dia pakai link, pakai blogspot. Karena kan saya pernah di Islam, saya tahu bagaimana cara-cara mereka untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang konyol itu dari blogspot atau artikel. Come on. Cerdas sedikit. Oke? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Masa Islam mana dari 73 golongan? Yuk kasih tahu saya. Bro siapa namanya? Bro si Andy. Mau naik gak pelangi? Kasih tahu saya. Ketika dikatakan inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Islam mana dari 73 golongan yang diridhoi di sisi Allah? Apakah Islam Syiah? Apakah Islam versinya Ibnu Taimiyah? Apakah Islam versinya Imam Abdul Hasan al-Asy'ari? Atau versinya Maturidi? Atau ya 73 golongan lah. Capek nyebutin satu-satu. Ya shalom, selamat sore Mr. Cup. Salafus soleh lah. Oke, salafus soleh. Salafus soleh lah. Oke, salafus soleh sunnah Nabi. Pertanyaan saya, setidaknya kalau saya boleh bantu kamu, saya kerucutkan. Ada 2 golongan yang mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Asy'ari dan Salafi yang mengikuti pemahaman Ibnu Taimiyah. Which one di antara kedua itu? Your final answer please. Kok komentar Sorry nih, saya kurang ngerti Asy'ari. Cuman yang saya pahami adalah komentar saya hilang. Enggak, bentar. Gue lagi giniin komentar. Komentar saya hilang. Siapa yang matiin komentar? Oh ya, silakan lanjut. sorry, Asy'ari itu yang kayak gimana? Kalau boleh tahu ya. Soalnya Imam Abdul Hasan al-Asy'ari itu adalah seorang pencetus teologi konsep tauhid Allah dengan 20 sifat. Itu yang paling simpel. Oke. Secara spesifik, satu itu bukan ajaran siapa, tapi golongan yang mengikuti sunnah Nabi. Oh iya, Jadi, itu salah satu contohnya. Nih, kamu nggak ngerti kan? Iya, Kamu nggak kan, paham. Sorry, saya cut off. Kamu nggak paham. 20 sifat Allah itu termasuk konsep tauhid. Ya. Dan kalau kamu nggak ngerti, coba sekarang karena kamu hanya nggak ngerti di bagian Abdul Hasan al-Asy'ari, sekarang berarti paling tidak kamu mengerti konsep tauhidnya Ibnu Taimiyah. Coba, Ibnu Taimiyah mengeluarkan konsep tauhid yang seperti apa? Ibnu Taimiyah. Yang salafus saleh itu, yang salafi itu, yang sering dituduh oleh orang-orang Sunni kebanyakan sebagai Wahabi. Dia mengeluarkan konsep tauhid yang seperti apa? Saya kasih tahu ya, biar kamu bisa membangkitkan gairah berpikir kamu, apalagi ini tentang agamamu sendiri, oke? Ya, saya izin bantu ya. Yang jelas Ibnu Taimiyah itu berseberangan pemahamannya dengan Abdul Hasan al-Asy'ari, sehingga dia disebut sebagai tokoh reformator dalam tanda kutip di dalam dunia Islam pemikirannya, sehingga beliau disebut sebagai Syekhul Islam. Nah, konsep tauhid Ibnu Taimiyah itu apa aja? Silakan. Boleh saya buka Google dulu ya? Oh, please. Please use your Google, because your Google is much help than your God and your prophet, isn't it? Akal sehat, kau jangan sok pinter di bawah. Yesus menyembah Bapak. Tuhanmu itu menyembah nabimu, tau nggak? Nanti saya pakai kasih dalil lagi, kamu bingung lagi jawabnya. Yang ini aja belum selesai tadi ya, masalah betis. Kamu lari ke Yesus menyembah Bapa. Itulah mungkin menunjukkan kamu nggak mampu jawab sehingga kamu lari ke Alkitab. Ya lah, itulah kalian. Makanya saya sering kasih tahu sama kalian. Sebelum kalian ikut campur dengan urusan agama orang lain, pelajari dulu imanmu. Itu yang secara tersirat saya ingin sampaikan kepada teman-teman yang Islam di luar dari Kristen. Ya, bukan saya sedang menjelek-jelekan. Sejak kapan saya menjelek-jelekan? Saya sedang mengingatkan kok. Makanya saya dari tadi full dalil kan. Nggak ada saya asumsi sendiri. Nggak ada saya cuma mikir-mikir untuk ketenaran atau untuk kesenangan hati saya punya kepahitan dengan Islam sehingga saya menjelek-jelekan Islam dengan menyebut Nabi kalian itu apa, Tuhan kalian itu apa. Nggak ada kan? Nggak bakalan kamu temuin di live saya sampai kapanpun. Karena konsep
konteks saya menjelaskan dalam hal untuk berbicara dengan orang Islam adalah dengan tujuan paling tidak menyadarkan mereka. Buat apa saya urusin orang Kristen ketika saya ditanya balik dengan Islam, saya nggak tahu apa-apa, saya malu gitu. Itu kan artinya secara tidak sadar menyadari, oh iya, malu gue ditanya Islam nggak tahu, tapi dengan Kristen gue sok tahu gitu paling nggak. Ya silakan. Sorry Joseph. Kalau buat konsep itu sendiri gue nggak tahu ya, nggak terlalu tahu. Cuman kan udah pakai Google, nggak bisa dijawab sama Google, pasti bisa lah. Nggak, bukan. Maksudnya secara kasarannya kan banyak artikelnya. Maksudnya gue nggak mau so tahu juga yang mana gitu yang bener. Cuman intinya adalah dari dua ajaran tersebut, maksudnya tuh satu tuh bukan ajaran yang mana. Kan kalau misalnya kayak di Indonesia aja kan banyak kayak Muhammadiyah, ada yang NU, bener gak? Ya kan? Itu kan sama-sama berseberangan. Bentar. Itu kan sama-sama berseberangan kan. Sebenarnya ada beberapa konsep yang berbeda dari kedua itu. Cuman yang satu dimaksud ini tuh nggak ada penyebutan secara pelafalan langsung kayak ajaran ini ajaran apa, tapi intinya cuman yang mengimani sunnah Nabi aja gitu, tanpa bid'ah, tanpa mengerjakan bid'ah, menambah-nambah amalan gitu. Oke, saya sudah dapat dan kamu semakin memberikan kesempatan peluang bagi saya untuk mempreteli dan juga membantu saya untuk membicarakan tentang Islam yang sesungguhnya, yang selama ini hanya mereka merecoki urusan internal Kristen. Kebanyakan dari mereka sok tahu dengan adanya Katolik dan Protestan. Nah, dengan adanya narasi kamu barusan, maka membiarkan saya untuk mendapatkan kesempatan untuk secara insightful menjelaskan tentang bagaimana Islam. Oke, dari narasi kamu kita dapatkan bahwa di Islam ada suatu ajaran secara tersirat yang menambah-nambahkan sunnah Nabi, sehingga mereka disebut sebagai ahlul bid'ah. Karena ada suatu hadis yang sering digunakan oleh kelompok yang menyatakan orang tersebut atau kelompok tersebut adalah bid'ah dengan suatu dalil kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Yang nabimu itu pernah mengatakan bahwa setiap kesesatan, setiap inovasi atau kesesatan atau setiap bid'ah itu adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Nah, sekarang saya ingin coba highlight di poin mana di mana ada kelompok yang mengajarkan tidak sesuai dengan sunnah Nabi dari dua golongan itu. Boleh nggak saya kasih clue? Ada golongan kamu sebagai seorang Islam yang kamu juga paling tidak saya minta pertanggungjawaban, ada dalilnya paling nggak ya, atau paling nggak kasih tahu ke kita ada atau enggak. Nah, ada suatu acara peristiwa yang kemarin tanggal 16 Oktober se-Indonesia itu tanggal merah. Alasan kita tanggal merah di situ adalah di kalender tertulis Maulid Nabi. I don't have any objection. Actually, saya tidak punya keberatan apapun terhadap apa yang kalian lakukan. Mau kalian mau bagaimana terserah. Tapi karena kamu tadi, saya sudah membuka diskusi kita dengan mengatakan kamu memberikan kesempatan bagi saya untuk mengorek secara insightful bagaimana Islam secara internal. Nah, kita membahas tentang Maulid. Saya tanya, Maulid itu apakah sesuai dengan sunnah Nabi atau tidak? Maulid itu tidak sesuai sunnah Nabi. Tidak sesuai sunnah Nabi. Good. Berarti ketika ada orang yang mengadakan Maulid, apa yang disebut mereka? Mereka disebut sebagai apa? Jadi di Indonesia ini kan masih menjadi perdebatan mungkin. Ahlul bid'ah dan segala macam. Enggak cuma di Indonesia. Saya bisa bantu kamu. Kalau kamu masih denial dan kamu tidak menerima fakta bahwa ini bukan hanya terjadi di Indonesia, bahkan di Haramain, di Mekah, Madinah, dan kota-kota besar Islam, di negara-negara yang mayoritas Islam seperti Turki dan seterusnya, permasalahan tentang Maulid itu sama. Yaitu mereka ada golongan yang pros dan cons, pro dan kontra. Ada golongan yang mengatakan ini tidak pernah ada diajarkan oleh Rasulullah, ada yang mengatakan ini adalah termasuk golongan bid'ah hasanah. Come on bro. Itulah mengapa ada 73 golongan, karena di setiap penjuru dunia pasti ada beberapa golongan yang berbeda-beda. Makanya ada 73 golongan, yang satu golongannya itu cuma... Saya tidak kemudian mengembalikan diskusi kita ke yang awal. Diskusi kita itu bukan alurnya maju mundur. Apalagi mundur enggak. Diskusi kita adalah maju ke depan. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Poin kita membahas untuk menemukan jawaban final dari kamu sebagai representatif, sebagai orang Islam di room saya, untuk menemukan satu golongan mana yang kamu maksud sebagai yang masuk ke dalam surga, yang mengklaim sebagai the true ahli sunnah wal jamaah. Sekarang, karena kita sudah mengkerucut kepada dua golongan, yaitu Abul Hasan al-Asy'ari dan Ibnu Taimiyah, di mana yang satu merayakan Maulid, yang satu tidak. Karena kamu sudah menyebutkan tadi, sudah terlanjur menyebutkan yang tidak merayakan Maulid, yang merayakan Maulid ini disebut dengan bid'ah,
ahlul bid'ah, berarti ada satu golongan dan kamu belum jujur. Golongan mana? Karena kita masih abu-abu nih. Saya nggak mau yang dari saya pribadi menyimpulkan, harus dari kamu. Sekarang jujur. Untuk Oke. jawaban yang jelas. Menurut Yang saya merayakan maulid ini Abul Hasan al-Asy'ari atau Salafi Ibnu Taimiyah? Yang merayakan maulid. yang merayakan maulid. Ya. Yang merayakan maulid ya. Hmm. Bentar. Saya bantu dengan Islam yang baru. Ibnu Taimiyah ya. No. Abul Hasan al-Asy'ari, Ahlussunnah wal Jamaah Abul Hasan al-Asy'ari, Sunni. Mereka cenderung menggunakan ahlul kalam, filsafat. Oke. Yes. Jadi golongan yang yang dimaksud benar itu adalah- berarti Ibnu Taimiyah. Karena Iya, karena oke. yang Abul Hasan al-Asy'ari tidak sesuai dengan sunnah. Good. Berarti kamu mengakui bahwa di dalam Islam ada perpecahan, sehingga perpecahan itu yang menyebabkan hanya ada satu golongan yang masuk surga dan golongan lain tidak masuk surga karena mereka tidak mengamalkan sesungguhnya sunnah-sunnah dari Nabi kamu. Terima kasih. Itu sudah kita dapatkan insightful-nya. Jadi saya tanya sekarang, apakah ada kemungkinan golongan-golongan yang selama ini tidak sesuai dengan sunnah, yang golongan yang tidak masuk dalam surga ini bisa mendapatkan keselamatan yang sama seperti Ibnu Taimiyah? Menurut kamu? Ada, bisa. Oke, bagaimana caranya? Karena semua muslim itu akan masuk surga. Oke, dalilnya di mana? Bagaimana caranya dan bagaimana dalil? Apa dalilnya? Oke, bentar ya. Iya, apa-apa. Saya naikkan Islam yang lain ya supaya yang ini bisa bantu nih. Maryam Husni dari tadi di bawah keluar-keluar, kasihan. Siapa tahu dia bisa bantu kamu, ya. Kasihan, takutnya kamu juga agak ribet. Coba kita tanya ini, Maryam Husni ini. Salam, selamat sore Maryam Husni. Ya, selamat sore. Ya, bentar ya Cup, berarti si Maryam dulu nih ngebantu lu. Ya, Ya, silakan. saya masih nggak ngerti tentang Kristen ya, kenapa perkataan Tuhannya kok dilanggar? Bye bye. Malu ya, nggak bisa jawab ya. Mau lari ke topik yang lain. Ini dulu selesain. Oke. Kasihan kamu nggak dibantu Cup. Ternyata dia nggak ngebantu sama sekali. It's not helping you at all. Kasihan ya. Mungkin karena dia merasa tidak mampu atau dia terlalu malu. Ya kita nggak bisa ngebedain ya. Karena dua-dua hal itu memang waklum. Jadi Silakan. ini kan forum diskusi. Jadi banyak yang tidak bisa menjawab. Jadi saling menjelekan. Nih kita saling diskusi aja ya. Yes, saya bukan Oke, tipikal boleh. orang yang ketika ada orang tidak bisa menjawab, saya akan jelekkan. Tergantung bagaimana kamu secara sopan santun, nggak seperti saya. Anda segan, saya lebih segan. Kalau Anda tidak sopan, saya tunjukkan bagaimana rasa kesopanan saya untuk pantas seperti orang-orang seperti Anda. Makanya ketika saya sudah sekali dua kali saya kasih welcome yang baik, tapi tidak diberikan feedback yang baik juga, ya mohon maaf. Setiap manusia punya limit kesabaran dan ada batasnya. Gitu, saya bukan malaikat, saya bukan Tuhan. Namun saya tetap berusaha untuk lemah lembut. Tapi untuk orang seperti itu ya saya rasa kesopanan dan ketegasan saya itu cukup baik ya. Saya langsung tendang. Karena mohon maaf, untuk orang yang tidak menghargai bagaimana dialektika atau diskusi, itu memang tidak tempat dan ruang di room saya. Jadi harus mengerti, tadi saya sudah kasih juga keterangan sama Ucup kan. Diskusi kita itu alurnya maju ke depan, tidak mundur apalagi muter-muter. Paham ya? Jadi kalau udah tak maju terus ke depan. Jangan malah ke belakang apalagi lari lompat. Nah, Maryam Husni itu lompat. Jadi itu bukan diskusi yang baik. Silakan, Mr. Ucup tadi mau ngomong apa? Silakan. Dalilnya itu adalah yang kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba. Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Jadi artinya semua umatku akan masuk surga, umat muslim, kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang enggan, yang tidak ingin masuk surga? Rasulullah menjawab, barang siapa yang menaatiku, niscaya ia akan masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia enggan untuk masuk surga. Oke, itu narasi dari hadis Abu Hurairah. Saya bacakan buat kamu ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kullu ummatin yadkhuluna jannah. Dan seterusnya. Itu kan yang kamu maksud, benar nggak? Saya konfirmasi. Betul. Nah, semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang enggan? Beliau Rasulullah SAW menjawab, barang siapa yang menaatiku, niscaya ia akan masuk surga. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia enggan. Sekarang pertanyaan saya, kita garis bawahi kata ketika, ya Rasulullah, wa man ya'ab, qal man ata'ani.
barang siapa yang menaatiku, niscaya ia akan masuk ke dalam surga. Menaati ini berarti kan perintah sunnah, betul nggak? Mentaatiku Perintah Rasul itu kan berarti sunnah kan? Mentaati itu maksudnya sunnahnya Rasul kan, diikuti kan, betul nggak? Betul enggak semua. Jadi Rasulullah nyuruh kita sholat itu bukan sunnah. Itu perintah langsung dari Allah. Yang dimaksud sunnah perhatikan saya, jangan ambigu. Ketika kamu bilang nggak semua, yang kita mau kerucutkan atau limitasi adalah mentaati Rasul, bukan mentaati Allah. Kalau kamu mau bawa-bawa sholat itu bukan perintah Rasul, sholat itu perintah Allah. Saya lagi mau coba untuk limitasi, karena di sini bukan mentaatiku dan mentaati Allah narasinya. Paham? Oke. Iya, betul nggak? Nah, jangan ambigu. Kita hanya membahas tentang figur pribadi Nabi kamu yang mengatakan, yang menjawab ya dari sahabat yang bertanya ya, siapakah yang enggan? Kemudian dia menjawab, barang siapa yang mentaatiku, artinya menjalankan sunnah Nabi. Ya, ini diskusi kita. Good, kamu bawa poin ini. Ini nyambung ya. Saya hargai ya, saya appreciate effort kamu dan ini memang nyambung. Oke, kita kupas. Ya, kita fokus ke kalimat terakhir. Barang siapa mentaatiku, niscaya ia akan masuk surga. Berarti ini berbicara mengenai sunnah. Yang mengikuti sunnah Nabi, dia akan masuk ke dalam surga. Terlepas dari kewajibannya sebagai orang Islam ya. Fardu-fardu yang diperintahkan oleh Allah. Entah itu sholat, entah itu berpuasa, dan seterusnya. Nah, saya mau garis bawahi. Ini kan masih nyambung dengan diskusi kita yang sebelumnya. Orang-orang yang merayakan maulid, tidak ada dengan sunnah atau dalil, berarti mereka menambahkan. Mereka tidak menaati perintah Nabi. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Maka konsekuensi logisnya, apa jawaban Nabimu? Baca di yang berikutnya, perkataan dia berikutnya. Baca. Man ata'ani dakhalal jannah wa man atani faqad ab. Yang tidak mentaatiku, yang enggan mentaatiku, dia katakan apa? Yang bermaksiat kepadaku, maka dia enggan untuk masuk surga. Kamu tahu nggak? Bermaksiat kepada nabimu itu seperti apa? Tahu nggak? Ini kan bermaksiat kepada nabi ya, kepada aku katanya nabi, bukan kepada Allah. Kalau kepada Allah hukumannya azab, kepada nabi. Kamu tahu nggak? Yang dimaksud apa? Pernah dengar hadis man kadzdzaba alayya muta'ammidan? Pernah dengar nggak hadis itu? Yang berbohong sengaja atas namaku atau terhadapku. Ya, oke. Ya, itu berarti jawaban atas orang-orang yang mengadakan suatu entah itu disebut ritual yang katanya ada hadis, padahal tidak ada dalilnya, tidak ada perintah dari Nabi. Apa yang dikatakan Nabimu dalam hadis itu? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka dia akan disediakan tempat duduk di neraka. Betul nggak? Betul. Oke, tadi sorry. Ya udah, berarti yang merayakan maulid konsekuensi logisnya di mana tempatnya? Kalau nggak ada hadis, kalau nggak ada dalilnya. Ini bukan mundur ya. Udah terjawab ya. Ya, udah terjawab ya. Bentar, oke. Good, berarti hanya ada masuk dalam surga satu golongan, yaitu golongannya Ibnu Taimiyah menurut Mr. Chu. Oke. Tadi kan poinnya adalah saya jawab kan semua umat muslim akan masuk surga, betul, ya kan? Semua umat muslim, bukan satu golongan. Iya, semua umat muslim yang dengan catatan apa? Kan udah dibilang. Enggak, semuanya akan masuk surga atas rahmat Allah. Tetapi yang memiliki, kan semua kita masuk surga semua itu nanti akan ditimbang di mizan. Oke, paham kan? Akan ditimbang di mizan. Kalau dosanya kita lebih banyak, itu kita akan masuk kemana kira-kira? Ini seorang muslim yang taat ke neraka kan? Nggak tahu, karena jawaban kamu itu nanti akan bertentangan ketika ada timbangan, kemudian nanti yang timbangan dosanya lebih berat atau timbangan paling. Nanti soalnya bertentangan dengan surah Maryam ayat 71 sampai 72. Sebentar, oke. Karena semuanya akan menghampiri neraka dulu baru ke surga, betul itu kan? Iya, betul, itu maksudnya, iya. Ya udah, ke neraka dulu kan? Ke neraka dulu. Iya, tapi kamu bisa make sure nggak kalau dalam satu hadis yang lain ada loh. Ketika Allah selesai menyebutkan nama salah satu hamba dari neraka, keluar merangkak dari neraka orang tersebut, maka itulah terakhir penghuni neraka. Sehingga neraka kemudian menjadi kekal. Jadi tetap ada muslim yang tertinggal di sana. Dan muslim yang tertinggal di sana itu tadi dalil hadisnya sesuai dengan yang kamu bawa yang tadi. Ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, tambahannya, dalil korelasinya yang enggan mentaati Rasul itu yang disebut dalam hadis yang lain yang Rasulullah katakan man kadzdzaba alayya muta'ammidan, barang siapa berdusta atas namaku tempatnya di neraka, ya itu udah selesai.
tidak pernah ada berdusta atas namaku itu disebut. Silakan. Orang Kristen kan nggak kenal dengan Nabi Muhammad. Iya, oke. Nah, yang berdusta atas nama Nabi itu pasti orang Islam yang mengatasnamakan mereka Islam, tetapi mereka mengadakan suatu ritual atau kegiatan amalan yang mereka katakan itu baik, tapi tidak ada dalilnya. Itu maulid. Diskusi kita itu tidak pernah lari dari itu kan? Atau kamu ada contoh lain? Contoh gini, kalau saya boleh contohkan lain, tahlilan. Hal yang paling simpel, apakah ada? Enggak ada. Ya sudah. Berarti itu mengada-ngada, tidak sesuai dengan sunnah. Tempatnya di mana? Kita semua yang tidak semuanya langsung masuk surga kan, kecuali beberapa golongan yang tanpa hisab seperti melakukan bid'ah itu. Memahami Islam secara seutuhnya. Kalau kamu misalkan menilai saya tidak memahami Islam secara seutuhnya, kamu harus kan? Kamu bilang saya belum belajar sepenuhnya atau saya belum memahami Islam sepenuhnya, di poin mana? Saya konfirmasi hadisnya sahih. Ketika saya sebutkan hadis, misalkan hadis tadi kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, hadisnya sahih. Ketika saya menyebutkan ada hadis yang menyebutkan nabimu mengatakan Islam terpecah menjadi 73 golongan dan kamu itu ulangi dari tadi dan itu topik kita, kamu katakan juga itu sahih, kamu approve itu sahih. Ketika ada dalil di mana disebutkan bahwa man kadzdzaba alayya muta'ammidan, ketika nabimu berkata barang siapa berdusta atas namaku tempat duduknya di neraka, itu juga sahih, kamu konfirmasi. Now my question is, I am curious, which point that I am misled about Islam? Please explain it to all of us, supaya kamu nggak dituduh sebagai orang yang menimbulkan fitnah. Ingat, fitnah itu nanti kamu akan berhadapan dengan surat yang menistakan atau ya mendoakan lah pamannya Nabi Abu Lahab dan istrinya, seorang pembawa kayu bakar. You're not part of their family, isn't it? Ya, silakan, jangan jadi pembawa kayu bakar. Buktikan di mana saya tidak penuh memahami Islam. Padahal dari kan, justifikasi saya pakai hadis. Tadi kan kata Mr. Joseph, saya memahami Islam secara utuh kan tadi. Di mana minta dibuktikan? Ya, belum memahami Islam secara utuh di mana? Jadi alasan saya bukan bilang Mr. Joseph ada miss di mana di beberapa topik tadi. Alasan saya bilang gitu karena harusnya kalau Mr. Joseph sudah memahami Islam seutuhnya, seharusnya sudah tidak ada lagi keraguan. Karena Islam itu tidak dapat dinalar, dan Islam itu harus dipercaya dengan keyakinan gitu. Kalau Mr. Joseph sudah memahami Islam seutuhnya, harusnya sudah tidak ada keraguan.
sekarang maksud saya keraguan apa gitu dari Mr. Joseph yang membuat Mr. Joseph pindah gitu loh. Makanya saya tadi bilang gitu. Oke. Saya tidak pernah ragu dengan Islam. Kata siapa saya ragu dengan Islam? Kalau tidak ragu dengan Islam, kenapa tidak Islam itu? Loh, kenapa orang harus percaya dengan Islam harus jadi Islam? Karena syarat menjadi seorang Islam adalah mengakui Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan yang satu-satunya yang berhak disembah. Saya mengakui bahwa Allah itu ada. Tetapi Iya. 1 Korintus 8 ayat 5 sampai dengan 6. Perkataan Rasul Paulus. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut dengan ilah-ilah, baik yang ada di bumi maupun di surga. Dan memang betul ada banyak ilah di bumi maupun di surga. Ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, itu Bapa, yang daripadanya berasal dari segala sesuatu dan yang itu Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu dijadikan dan yang dari Dia kita hidup. Maka kredo syahadat saya itu lebih jelas daripada Islam. U'minu bi ilahin wahid abin dawitil kulli khaliqis sama'i wal ard kulli ma yura wa ma la yura bi rabbin wahidin yasu'al masih ibnillahil wahid al maulud minal ab qabla kulli dzar. Maka respect saya terhadap Islam sebatas bagaimana Rasul Paulus pada saat di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus mengatakan memang ada ilah-ilah lain, termasuk yang kamu sebut sebagai ilah. Ada masalah? Is there something wrong? Bukankah di dalam Islam dikatakan jangan ada paksaan dalam beragama? iya, tidak saya nggak maksa. La iqraha fiddin. La Kalau tidak ada iqraha fiddin, paksaan, tidak ada kenapa paksaan kamu dalam malah beragama. memaksakan bahwa kalau saya percaya Islam saya harus jadi orang Islam? Come on. Apakah enggak, kamu ingin enggak ada meludahi yang- Tuhanmu yang mengatakan la iqraha fiddin? Apakah kamu mau Nggak ada meludahi narasi bagaimana saya maksa Mr. Joseph untuk masuk Islam. Saya cuman bilang narasi pemahaman kamu saya- secara halus memaksa saya untuk jadi bagian Islam dengan enggak. membrainwash. Bentar, Oh iya, ditanya. jangan manipulatif, jangan gaslighting, jangan manipulatif. Kamu dari tadi ingin menarasikan seolah-olah karena saya harusnya kalau saya sudah pahami Islam, saya nggak ada keraguan. Ingat, kamu ngomong itu tadi. Jangan itu jadi kan narasi prinsip. saya. Itu narasi Dengerin saya. dengerin saya. Dasar Kemudian saya kamu mengucapkan bilang, itu. kalau Anda percaya Islam, Mr. Joseph, kalau tidak ada keraguan, kalau kamu percaya, kenapa nggak jadi Islam? Kenapa nggak jadi Islam? Itu secara tidak langsung, secara tersirat, kamu memaksakan keyakinan kamu bahwa saya harus sama seperti kamu dan Oke. miliaran Sorry. orang di dunia. Itu kata-kata saya yang tadi itu saya salah. Oke. Iya, Saya salah. akhirnya Oke. mengaku. Jadi jangan playing victim atau apalagi manipulatif ya. Nggak kepake Enggak, di oke. sini. Oke, bentar. Tadi maksud saya kan menjelaskan perspektif saya nih. Itu dasar narasi saya yang saya nggak bilang ke Mr. Joseph, maksudnya itu Jangan dasar bohong, udah stop bohongnya. Kamu nggak Iya. bilang ke Mr. Joseph, orang kamu tadi menyebutkan nama saya kok. Teman-teman Iya, di saya sini bilang. 1.300 orang denger kok kamu nyebutin nama saya dulu, baru kamu melanjutkan narasi dengan menyebut Iya, kalau oke. Anda memahami Islam, kenapa justru Anda tidak Islam sekarang? Kan tadi kamu menyebut nama saya dulu, Mr. Joseph, Mr. Joseph. Bentar. Iya, oke, sebentar ya. Sebentar. Kasih saya waktu bentar. Maksud itu emang kesalahan saya ucapkan. Maksudnya adalah itu saya ngejelasin kenapa tadi kan Mr. Joseph nanya kenapa bilang saya nggak memahami Islam secara utuhnya. Saya jelaskan ya pertanyaan saya yang didasari narasi saya itu didasari oleh pertanyaan saya yang tadi. Kalau misalnya Islam seutuhnya kalau misalnya memahami Islam seutuhnya kenapa masih ada keraguan? Tapi bukan saya ngomong gitu ke Mr. Joseph. Itu adalah dasar narasi saya yang terbentuk gitu. Saya ngomong kayak gitu tuh atas dasar itu gitu. Bukan saya bilang Mr. Joseph kenapa nggak masuk Islam kalau misalnya Islam seutuhnya. Cuman saya ngasih tahu yang alasan saya bilang kayak gitu sehingga Mr. Joseph nangkapnya saya bilang kalau Mr. Joseph memahami Islam secara utuhnya kenapa gitu. Itu kan saya ngejelasin alasan saya nih. Saya ngejelasin alasan saya. Kalau misalnya memahami Islam secara seutuhnya Oke, kenapa? stop ya. Jadi jangan muter-muter di sini. Omongan kamu tuh explanation repetitif dan saya tidak perlu itu. Narasi kamu tuh ngaco semua dan ngawur semua dan tidak sesuai dengan apa yang disebut dalam akidah kamu Islam. Ketika saya meragukan apa yang disebut dalam Islam, itu bagian dari kritis. It's part of kritis. Ya. Pemikiran kritis itu sangat wajar. Kan, bukan masalah saya juga kan tadi kan la ikraha fiddin, bener kan? Ya udah, itu kan karena saya ngomong. Kalau saya nggak ngomong kayak gitu, kamu bakal nyerocos terus dan berusaha untuk secara halus, secara tersirat memaksa supaya saya balik ke Islam dan tidak perlu menanyakan tentang Islam. Ya Iya, nggak? oke. Lah, Sebentar. kamu bagaimana? Kamu tahu nggak Jadi- munculnya pemahaman-pemahaman Islam itu karena tokoh-tokoh ulama-ulama kalian itu meragukan beberapa konsep sehingga konsep yang lain dicetuskan. Contoh, nih kita balik lagi nih. Kenapa akhirnya Kenapa akhirnya ada Ibnu Taimiyah di abad 11? Karena Ibnu Taimiyah meragukan konsepnya Abul Hasan al-Asy'ari.
Kenapa ada Abul Hasan al-Asy'ari yang muncul di abad ke-9? Karena Abul Hasan al-Asy'ari meragukan konsepnya Mu'tazilah yang sebelumnya dia ikuti. Apakah kamu tidak mengenal, tidak mempelajari, dan tidak bersikap kritis ketika ada konsep-konsep dalam Islam yang terus berkembang selama berabad-abad itu muncul dari keraguan masing-masing pencetusnya? Dan itu dipersilahkan loh oleh Tuhanmu di dalam Ali Imran ayat 190-191. Coba cross check ayatnya. Kalau kamu beneran Islam, coba baca. Tuhanmu mempersilahkan orang menjadi pemikir, menjadi kritis. Makanya saya bilang di dalam Islam tidak ada otoritas yang jelas sehingga setiap orang berhak untuk menafsirkan ajarannya sendiri ketika tidak percaya dengan ajaran yang sudah pernah dibawa. Makanya ketika nabimu itu bersabda, kutinggalkan 2 perkara di mana ketika 2 perkara ini dipegang, maka semuanya akan selamat. Ya, kurang lebih narasinya seperti itu. Saya lupa jadinya, banyakkan hafalan. 2 perkara yang dimaksud oleh Nabi adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sebentar, sorry Mr. Joseph. Biar nggak terlalu jauh dulu nih. Nih tadi kan saya udah ngejelasin. Maksudnya, kalau tadi merasa ada narasi-narasi saya yang kayak mengajak secara halus untuk balik ke Islam. Nih saya jujur ya, saya kan dari awal kan tadi udah bilang, pas yang Mr. siapa tadi ya, yang sebelumnya naik gitu terus langsung diturunin, kan saya bilang ini kan forum diskusi. Saya cuma mau berdiskusi tanpa ada maksud lain. Maksud saya, makanya saya tadi ngejelasin kenapa alasan saya bilang kayak gitu. Nah, saya jelasin alasannya kayak gitu, tanpa bermaksud bermaksud mengajak untuk kembali ke Islam. Ya teman-teman, itulah tadi diskusi yang luar biasa sekali dari Joseph dan juga para polemikus, di mana mereka berdiskusi tentang banyak hal, tentang banyak topik seputar iman Kristen, tentang Alkitab, bahkan juga tentang doktrin dalam iman Kristen ya. Dan ya di situ teman-teman bisa lihat juga bahwa banyak sekali dari polemikus ini yang tidak datang dengan tujuan yang tepat ya. Mereka datang hanya untuk memberikan sebuah tuduhan yang mereka dapatkan dari tafsiran mereka sendiri tentang apa yang ada di Alkitab. Kadang mereka bertanya itu tujuannya hanya untuk menjatuhkan iman Kristen. Mereka bertanya hanya untuk mencari pembenaran dari apa yang mereka pikirkan. Jadi seperti hanya ingin membuktikan apakah yang mereka pikirkan itu benar atau tidak. Namun pada kenyataannya mereka seringkali zong ya, karena ketika mereka menanyakan tentang hal-hal itu, Joseph akan selalu menanggapinya dengan sebuah pertanyaan balik kepada mereka tentang apa yang mereka imani, sehingga mereka banyak kali kesulitan untuk menjawab pertanyaan dari Joseph karena mereka nggak tahu dengan jelas apa yang mereka imani, tapi mereka sudah sibuk untuk mengusik iman orang lain, yang dimana mereka sudah membuat sebuah tafsiran yang liar dan sangat menyesatkan banyak orang. Dan itu adalah sikap-sikap yang perlu ditangkal ya, karena mereka ini beriman bukan berdasarkan apa yang mereka alami, tapi hanya berdasarkan apa yang orang-orang bilang. Sehingga ya yang orang-orang bilang itu kan bisa tidak valid sama sekali. Jadi tidak bisa dijadikan acuan dalam beriman, tapi mereka selalu melakukan hal itu karena mereka tidak pernah menggali sendiri, tidak pernah benar-benar memahaminya secara pribadi. Dan ya itu yang terjadi ketika ada iman orang lain pun mereka menafsirkannya dengan seenak mereka sendiri, tanpa ada data, tanpa ada sumber ataupun landasan berpikir dari cara mereka menafsirkan Alkitab. Dan itu tidak hanya terjadi sekali dua kali, tapi sangat sering sekali ya.
Oleh karena itu kita perlu mendukung para apologet Kristen ini supaya mereka terus dipenuhi Roh Kudus dan bisa memberikan jawaban-jawaban yang memang sesuai dengan apa yang ada di Alkitab. Dan harapannya juga teman-teman yang menonton bisa mendapatkan pengetahuan yang baru dan bisa menerima berkat yang sama, sehingga tidak ada lagi orang-orang yang menyesatkan dengan klaim-klaim yang mereka buat sendiri. Dan ya, itu yang sering terjadi teman-teman di kalangan para polemikus. Mereka membuat sebuah opini dan menyebarkannya dan menganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Dan kita perlu terus berhati-hati dengan hal itu ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendukung channel ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share, dan bagikan ke teman dan saudara. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya yang ada di channel ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.